Jadi mungkin dia ada tinggal pakai ftpd.conf, nantinya bisa diulat enable yes, kemudian nanti sini tinggal langsung di restart. Jadi kalau menggunakan Ubuntu nantinya bisa langsung menginstal untuk yang di aplikasi FTP server yang sini. Kemudian nanti yang sini bisa langsung di add usernya, kemudian nanti yang sini aplikasi install FTPD. Kemudian kita ada sini bisa langsung mengupload file ke sisi servernya ini ya. Di sini terlihat ya di localhost-nya. Jadi nantinya untuk yang di connecting-nya kita masuk ke localhost, kemudian nantinya untuk yang di login-nya kita bisa menggunakan yang dari usernya Faruk. Misalnya, kemudian nanti kita mengupload sebuah file misalnya di readme.txt. Jadi dari folder yang sudah kita siapkan di sini, yang dari file sudah kita siapkan, maka kita nantinya bisa langsung mengupload ke sisi server yang sudah ada di sini. Dan untuk yang di program Python-nya, ini terlihat nantinya kita akan membuat sebuah local file, yaitu di readme.txt. Nantinya di sini ada beberapa kendala, yaitu nanti yang di permisinya 550 misalnya gini. Ini kalau misalnya kodenya dia 553, maka local file-nya bisa diganti dengan data ini ya. Jadi ini local file-nya, yaitu yang dipakai untuk menampung data yang dikirimkan oleh sisi klien. Kemudian nanti di sini kita akan membuat sebuah fungsi, yaitu FTP upload. Dari fungsi ini, ketika nanti di sini kita membuat fungsi FTP upload, maka nanti di sini ada beberapa parameter yang kita masukkan ke dalam sini. Itu nanti ada FTP server, ada username, password, sama nantinya file yang dia akan kita upload ke sisi server. Ini dia dipakai untuk yang dikoneksi ke sisi servernya. Ini ftplib.ftp, ini dia untuk yang di control channelnya. Kemudian nanti di sini dia untuk yang di login ke sisi servernya. Kemudian nanti di sini ada extension-nya untuk OS path-nya, dia untuk mengetahui alamat yang ada di sisi server. Kemudian nantinya kalau dia extension-nya yang mau diupload dia dalam bentuknya di .txt, html atau html, maka dia di sini dia akan disimpan langsung ke sisi server yang ada di sini dia. Ini kemudian dia akan diketahui file yang diupload di nantinya file apa dia. Jadi memang ini program Python yang dibuat di sini dia itu belum support untuk semua file yang ada. Jadi yang di sini dia itu yang disebut yaitu dia di file txt sama .atm sama dia .html. Nah, nanti agar dia itu bisa support ke semua file yang ada, maka nanti di sini bisa kita gunakan lebih kompleks lagi untuk yang di sisi pembuatan programming di sisi FTP server yang di sini. Ini cuma nantinya keterangannya. Ini untuk yang dikoneksi ke sisi servernya, nanti ada username sama nanti ada passwordnya. Nanti kita masukkan, kemudian nantinya kita masukkan ke dalam fungsi yang sudah kita buat sebelumnya. Oke, yang terakhir nanti sini ada namanya Telnet application. Jadi nanti ada kalau di FTP tadi dipakai untuk melakukan upload sama download sebuah file ke sisi server, maka nanti yang di sini kita akan ada namanya Telnet application. Ini di Telnet server, nanti yang sini dia itu bisa melakukan koneksi ke sisi Telnet client. Nanti di sini juga ada Telnet protokolnya, dan karena di sini dia itu menggunakan yang namanya protokol TCP, maka sebelum dia itu komunikasi ke sisi server, maka dia nanti juga ada yang namanya control channelnya. Jadi dia nanti untuk memastikan koneksi antara klien sama servernya di sini dia itu terkoneksi dengan baik, baru dia dilakukan proses komunikasi antara klien sama si server. Ini untuk yang di Telnetnya, kalau kita gunakan Ubuntu, cukup menggunakan aplikasi install Telnet demo-nya. Kemudian nanti sini bisa dibuka di port 23-nya ini ya. Untuk username sama passwordnya dikirim plain text, sehingga dia ini memang mudah untuk diamati oleh si hacker. Beda sama di SSH, Secure Shell, ini semua komunikasinya dia sudah menggunakan enkripsi.
Dan nanti enkripsinya sudah menggunakan yang public key sama nantinya di private key-nya ya. Nantinya di komunikasi antara klien sama server yang menggunakan SSH. Untungnya aku nggak KTP. Tapi kan KTP. Baik, kan ini untuk yang di program Python-nya. Jadi di program Python-nya ini sama. Ini nanti yang sini kita tinggal membuat sebuah fungsi, yaitu dia runtelnet session-nya. Ini tinggal kita masukkan bentuknya di akun untuk masuk ke servernya. Nanti sini dari akun yang sudah ada ini, nantinya dia akan didapatkan, yaitu dia yang di maksudnya. Jadi untuk yang di posisinya, apakah nanti yang sini dia itu ini ya didapatkan dari waktu kita memasukkan di langsung di komen ini ya. Ini kemudian dia nanti akan melakukan sessionnya ke isi server, yaitu dia telnet hostnya ini. Ini ada telnet koneksinya untuk memastikan bahwa antara klien sama server dia terhubung dengan baik. Ya, ada namanya control channel. Apalagi yang dia pakai TCP, dia akan menggunakan namanya three-way handshake. Jadi dia akan ada data SYN paket yang dikirim ke server, kemudian ada ACK-nya, kemudian juga nanti dia mengirim SYN paket juga dari sisi klien, baru kliennya dia akan mengirimkan ACK-nya ke sisi server. Ini ada untuk yang di pembacaannya, untuk yang di login-nya, ketika nantinya antara user sama posisinya dia sesuai, maka dia bisa untuk melakukan koneksinya ke sisi servernya di sini ya. Jadi dia ada private user and code-nya. Nanti kalau dia passwordnya dia cocok, maka dia bisa langsung koneksi ke isi server. Ini kalau kita pakai telnet, berarti kan dia berusaha untuk melakukan remote access. Jadi ini dipakai ketika kita melakukan remote di perangkat jaringan, baik itu yang di Cisco router atau dia di server. Maka nantinya sini bisa tanpa harus kita datang ke lokasi dari perangkat itu, nantinya bisa kita langsung melakukan konfigurasi, yaitu yang di komputernya maupun yang ada di sisi routernya dia. Ini untuk yang di ISO-nya nantinya dia bisa langsung koneksi ke sisi server. Nah, ini selain nanti ada telnet, kita juga ada SSH. Ini yang tadi saya katakan bahwa kalau di telnetnya dia itu nanti insecure, berarti yang di SSH berarti kan dia lebih secure daripada yang di telnet. Di semua komunikasi antara klien sama server ini semuanya sudah dilakukan enkripsi. Bahkan nanti enkripsinya dia bukan hanya symmetric enkripsi, tapi dia sudah sampai levelnya asimetrik. Asimetrik kan dia jauh lebih handal daripada dia yang simetrik kriptografinya dia. Ini untuk yang di SSH-nya dia di port 22. Jadi kalau di telnet tadi dia itu di port 23, untuk yang di SSH dia akan menggunakan di port 22. Nanti untuk yang di username sama password-nya dia akan dikirim secara aman sehingga dia tidak mudah untuk diamati oleh hacker. Bisa dicoba. Ini nanti percobaan nanti yang bisa kalian lakukan, ada FTP server, nanti ada download, ada upload, nanti juga nantinya silakan dicoba untuk yang melakukan yang namanya remote server. Jadi untuk yang di tugasnya, nanti kalian sekali lagi untuk yang di minggu depan, ini jangan menggunakan aplikasi yang HTTP, FTP maupun yang di telnetnya. Silakan dipilih aplikasi yang lainnya gitu ya. Baik, yang dari sini ada yang ditanyakan? Akhir-akhir ngomong. Soal HTTP. Keoleh. Keoleh. Silakan, ada yang ditanyakan? Ada kan yang HTTP. Kan nenek sing nggak tele. Jadi untuk yang di hari ini tidak ada presentasi untuk yang di tugasnya. Jadi untuk yang di presentasi tugasnya nanti saya bikin untuk yang di minggu depan aja. Ya. Jadi sekali lagi untuk yang di padisinya. Nah, karena tadi sudah dari pagi sampai ini ya, sore nih. Iya, Pak. Baik, tidak ada yang ditanyakan? Tidak. Semoga tidak ada ya. Amin. Ikut ah. Nusantara apa gak ya?
Baik, kalau belum ada yang ditanyakan sekali lagi, di minggu depan disiapkan untuk yang di tugasnya. Jadi nanti kalian presentasi nanti ada file PPT, sama nanti disiapkan juga untuk yang di file Python. Jadi nanti bukan hanya presentasi untuk aplikasi nantinya sudah kalian bangun, nanti didemokan dari program Python-nya itu ya. Baik, untuk yang di kuliah hari ini saya cukupkan. Nanti kalau saya ada yang ditanyakan silakan nantinya lewat dari page-nya ya. Kalau lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan wingi kan tes hasil Saya izin live ya.